وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما yang dihormati dan dimuliakan segenap pimpinan pondok Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman Kota Raja, para sesepuh, para nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua tiang yang hormati dan yang banggakan, yang cintai, yang muliakan, para tulab wa talibat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan silaturahim siang hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah, Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tiang bersyukur pada siang hari ini dapat silaturahim dengan pelunggu-pelunggu semua, dapat bermuajahah di dalam suasana silaturahim, saling cinta satu sama lain, di dalam tali keimanan, tali keislaman, tali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang dengar dari Ustadz bahwa rutin setiap minggu dibacakan Maulid Simtud Durar. Betul para tulab wa talibat? Coba angkat tangan yang tahu siapa pengarang Simtud Durar. Yang tahu siapa pengarang Simtud Durar? Yang tahu yang beri hadiah. Coba berdiri. Ayo angkat tangan. Ya, berdiri kamu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, tepuk tangan. Pesan untuk para tulab wa talibat, kalau mendalamkan satu kitab, apalagi kitab sholawat, kitab yang berisikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad, ataupun kitab-kitab yang lain yang sering dibaca, sering dikaji, sering diamalkan, itu perlu mengetahui siapa pengarangnya, siapa mu'allif kitabnya. Karena salah satu kunci keberkahan yang bisa kita dapatkan dari kitab itu dengan membaca Fatihah kepada mu'allifnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hayat. Jadi sebelum kita bacakan suratul Fatihah. Nanti dengan kita baca suratul Fatihah untuk mu'allifnya, Allah bukakan futuh kepada kita. Kitab Simtud Durar, tadi beliau bilang tiap minggu rutin dibacakan. Berarti 2 kali dalam seminggu. Pasal pertamanya Simtud Durar kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil al-mabsuut fil wujudi karamuhu wal ihsanu ta'ala majduhu wa 'azima shanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah wa basata lahum min faridil minnati ma jarat bihi fi abdarihi al-qismah فأرسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في
عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فأثاره فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت اللهم صل وسلم أشرف خلقه اللهم صل وسلم أشرف الصلوات والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم. Itu kitab berkah para ulama ulama. Kitab yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah sebuah kitab yang berkah, kitab Simtud Durar, yang di situ disebutkan oleh para ulama. Salah satu sirnya kitab itu, kitab Maulid Simtud Durar, Allah akan sangat cepat menurunkan futuhnya kepada para ulama tadi. Salah satu wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, dibukakan hati, pikiran kalian di dalam thalabul ilm dengan salah satu kaidahnya dengan membaca kitab Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka beruntung para tulab wa talibat di Ma'had Syekh Abdul Rahman diajarkan untuk mendawamkan membaca kitab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau para ulama menyebutkan, tadi juga disebutkan oleh Ustaz, bagian dari cara ikhtiar kita agar Allah menghujani kita dengan keberkahan, dengan rahmat, dengan kasih sayang, cara yang paling ampuh adalah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad bi'arfi dzikrihi tatayyabatul majalis wal mahafil. Cara paling ampuh agar perkumpulan kita, majelis kita, silaturahim kita berkah dengan cara bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi sangat beruntung para ulama talibat, masya Allah, tabarakallah. Justru tiang pada kesempatan kali ini yang berharap dapat keberkahan dari pelunggu-pelunggu semua, dapat keberkahan dari pondok pesantren Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita semua di sini mengumpulkan keberkahan. Bapak Ibu yang tiang cintai dan tiang hormati, para tolak wa talibat yang tiang banggakan, salah satu nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pelunggu-pelunggu semua, apalagi terkhusus bagi para tolak wa talibat dan kita semua, ditempatkan kita di kesempatan perkumpulan yang semacam ini. Perkumpulan yang diisi, yang dibahas, yang dibicarakan tidak lain hanya silaturahim, tidak lain melainkan kasih sayang, tidak lain yang disebut di sini persaudaraan, ilmu, akhlak, adab. Masya Allah, tabarakallah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala macam niat kita. Coba para tulab wa talibat thalabul ilm mendawamkan nyantri di pondok pesantren Syekh Abdul Rahman, niatnya apa? Mencari di sini. Coba berdiri. Ayo satu semangat ya berdiri. Kayak yang di taklim itu. Harap. Maju dong sama. Bicara sana. Apa namanya dulu, namanya semua? Siapa nama? Nama dulu. Nama. 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 Besaran.
Ajang. Ajeng, Masya Allah. Ajeng niat nyantri di Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman apa? Mencari ridho Allah, Masya Allah. Itu kangen. Yang ingin menceritakan sedikit para tulab talibat ini agar kalian masang niat betul dengan sungguh-sungguh, pasang niat sebaik-baiknya di dalam kalian thalabul ilm di Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman. Nanti diceritakan di dalam riwayat, nanti ketika hari kiamat, hari di mana orang-orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Ibu sudah tidak kenal anaknya, ayah sudah tidak kenal istrinya, sudah tidak tahu anaknya. Semua sibuk dengan urusan dengan dirinya masing-masing. Pertanggungjawaban bagaimana dirinya dengan Allah Subhanahu. Hari yang sangat genting, hari yang sangat dahsyat. Bahkan di dalam munajatnya Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wa azkas salam, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saking beliau khawatir dengan keadaan beliau nanti di hari kiamat seperti apa, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan juga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tukhzini yauma yub'atsu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Munajatnya Sayyidina Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Munajatnya, ya Allah, jangan Engkau kecewakan aku, jangan Engkau hinakan aku, jangan Engkau permalukan aku. Hari di mana harta tidak membawa manfaat, anak keturunan tidak membawa manfaat, melainkan yang bisa menyelamatkan seseorang adalah yang menghadapmu dengan hati yang selamat. Qalbun salim. Disebutkan di dalam riwayat para tulab wa talibat, nanti ketika hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kitab amalan kita. Allah bilang, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca, buka kitab amalanmu. Maka nanti ada hamba-hamba Allah yang ketika membuka kitab amalannya, dia bingung. Dia dapati di dalam kitab amalannya dia itu banyak dari ibadah-ibadah yang dia merasa belum pernah dilakukan sebelumnya. Tiba-tiba dia dapati nanti di dalam kitab amalannya, sholat ribuan rakaat, puasa puluhan hari, zakat, sedekah, yang dia merasa ketika hidup di dunia saya tidak pernah melakukan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, memang di dunia kamu belum pernah melakukan amalan-amalan tersebut, tapi amalan-amalan tersebut sempurna dicatat di kitab amalanmu berkat niatmu yang baik, niatmu yang sungguh-sungguh, niatmu yang sempurna. Makanya para ulama menyebutkan, idza hasanatul niyyah hasanatul amal min Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niatnya baik, niatnya sempurna, apalagi kalian para tulab wa talibat di dalam menuntut ilmu, itu nanti pemberian Allah, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri untuk kalian berlipat-lipat ganda. Jadi harus bersungguh-sungguh di dalam niat. Apalagi dalam talabul, di dalam talabul. Semua yang diajarkan di Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman ini, para tulab wa talibat, semua kegiatan yang kalian laksanakan di dalam Pondok Pesantren yang berkah ini, itu bukan hanya bermanfaat
bagi kalian nanti di akhirat, tapi juga kalian akan rasakan kemanfaatannya, keberkahannya setelah kalian keluar. Banyak dari guru-guru yang baik itu yang di Al-Azhar Kairo maupun yang di sini di Indonesia, yang di Jakarta, yang di Lombok, sering beliau sampaikan para masyayikh bahwa buah dari ikhtiar, ijtihad dan niat yang baik di dalam thalabul ilm itu beliau rasakan bukan ketika melaksanakan thalabul ilm, bukan ketika proses seperti kalian sekarang sedang menuntut ilmu, tapi setelah selesai dari sini. Jadi kesungguhan, ketulusan, keikhlasan, ikhtiar yang sungguh-sungguh nanti kalian rasakan setelah keluar. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Oh, ini belajar di sini nanti gimana ya? Belajar thalabul ilm, apalagi di era sekarang, di zaman sekarang di mana media sosial yang udah bermacam-macam. Tapi kalian sekarang sedang menempuh jalan thalabul ilm, apalagi di dalam mencari ilmu agama, jangan khawatir. Akan beda nanti pada ulama ketika kalian keluar dengan orang-orang yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian sekarang diberi nikmat. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung, jangan disia-siakan. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan bijiddin wal ijtihad. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan keseriusan. Diajarkan amalan tadi, baca simpul duror, amalkan terus, baik itu di pondok maupun di luar pondok. Kajian kitabnya, kajian fikihnya, kajian apalagi yang dikaji di sini kita belajar, masya Allah, ilmu alat, nanti melekat semua itu apabila dilalui proses ini para tulab talibat dengan keseriusan, bijiddin wal ijtihad, itu akan melekat di diri kalian di masa yang akan datang. Jadi ini pesan untuk yang pribadi dan juga untuk adik-adik yang para tulab talibat, seriuslah, bersungguh-sungguhlah melewati fase belajar kalian sekarang di sini. Insya Allah keberkahan, kebermanfaatan yang akan kalian rasakan sepanjang hidup kalian. Amin ya rabbal alamin. An-niyah makiyah. Niat itu tangga. Tangga menuju apa? Menuju kemuliaan. Kalau niat kalian sudah sempurna, diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh di dalam thalabul ilm, Allah akan tunaikan janjinya, akan diberikan karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit pesan tiang untuk para tulab wa talibat. Nikmati proses kalian belajar, nikmati, resapi, renungi. Harus direnungkan karena ini juga kadang yang luput dari kita para thalabul ilm. Kita itu sering luput bahwa kita di dalam satu kenikmatan Allah, apalagi di dalam thalabul ilm seperti kalian sekarang, kita sering luput karena kita jarang merenungi nikmat Allah. Coba deh kita resapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ini, kalian ditempatkan di tempat yang baik, di tempat yang berkah, dalam keadaan belajar yang sejuk, yang suasananya enak, kondusif. Allah berikan nikmat ini nggak untuk semua hambanya? Allah berikan nggak untuk semua hambanya? Enggak.
Allah memberikan nikmat seperti ini ke semua hamba-hambanya. Jadi dengan kalian merenungi nikmat Allah tersebut, kalian akan merasa, oh Masya Allah, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak diberikan kepada saya. Maka bentuk kesyukuran saya terhadap nikmat Allah ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Maka para tulab wa talibat, selamat dan nikmatilah masa-masa kalian di dalam thalabul ilmi sekarang ini. Insya Allah semua yang hadir di sini, para tulab wa talibat, kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati dan yang banggakan,